Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel aku lagi. It's time for Q&A, question and answer. Kalian yang question, aku yang answer. So, terima kasih banyak buat kalian yang udah menanyakan pertanyaannya di Instagram dan juga di YouTube community. Jadi buat kalian yang belum follow aku di Instagram, silahkan di follow. Aku juga ada Facebook dan juga TikTok yang nggak begitu aktif at the moment. Tapi kalau kalian follow, mungkin aku akan aktifkan lagi lebih aktif. Nah, anyway, kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Banyak banget. Aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan as many question as I can. Dan aku udah mencoba dikategorikan ya beberapa kategori karena banyak sekali pertanyaan yang sama. In particular buat kalian yang baru join di channel aku, welcome and thank you. Terima kasih yang udah binge watching my videos, yang udah maraton semua ditonton dari tahun-tahun yang lalu. Kalian sedikit kebingungan, confused, kayak apaan sih kok ada ibu sambung, kok ke Romania, kok ini dan itu. So, aku akan menjawab semua kebingungan kalian. Mudah-mudahan kalian nanti lebih lebih mengerti story-nya, yes? Oke, so ya kategorinya sekitaran relationship, pernikahan, perceraian, anak-anak, anak siapa dan lain sebagainya. Ada juga tentang anak-anak, tentang mudik, tentang parenting, tentang apalagi ya? Keluarga dan lain sebagainya, tentang per-YouTubean juga. Ya udah, kita langsung aja ke one of the question yang mungkin aku akan jawab terutama ya ini kayak khususon untuk kalian yang baru join di channel aku. Jadi aku itu dulu ya, jadi kita ke rewind dulu aku kesini sekalian, chit-chat, cerita-cerita. 2 tahun aku tiba di Inggris, setelah 2 tahun gitu, kurang lebih lah ya, ini kira-kira. Aku ketemu sama bapaknya Maxi dan Andre. Nah, setahun kemudian aku menikah, terus tahun kemudian aku punya Maxi, 3 tahun kemudian aku punya Andre. At that moment, aku merasa waktu itu bahwa kehidupan rumah tangga aku lagi happy. Kehidupan aku lah, in general, aku lagi happy banget karena aku baru melahirkan anak kedua, kita masih muda, kita baru beli rumah, my dream home istilahnya. Terus pekerjaan si ayahnya Maxi dan Andre itu lagi booming banget waktu itu. Pokoknya everything seems to be perfect. Kayak aku lagi di atas angin. Tapi ya itulah dia teman-teman, namanya cobaan ya. Datang ketika kita di atas mungkin. Dan kalau kita tidak bisa menghadapi cobaan itu, ya jadinya crash ya. Dan yes teman-teman, kira-kira aku juga nggak tahu exactly-nya kayak tanggal-tanggal dan lain sebagainya. Karena sepertinya otak aku udah berusaha untuk menghapus mungkin memori-memori tersebut sebagian karena it's not a good memory to remember. Salah satu keterpurukan, masa-masa keterpurukan aku ketika aku bercerai kayak gitu. So, jadi ketika Andre kurang lebih umur mungkin mau 2 tahunan kayak gitu, rumah tangga aku yang lagi di atas angin menurut aku ya, diterpa bencana. Bisa dibilang bencana gak sih? Pokoknya gitulah, bahtera rumah tangga itu goyah karena ada orang ketiga. Dan seperti hubungan-hubungan pada umumnya, mau pernikahan ataupun bahkan pacaran kan, kalau ada cobaan, kita nggak langsung yang, oh kamu membuat kesalahan, goodbye, kita cerai. Kan nggak begitu ya teman-teman. Jadi ada confrontation first, ada nuduh, akhirnya mengaku, memaafkan, terus nggak memaafkan. Pokoknya macem-macem lah. Jadi on and off relationship aku waktu itu, ya udah kita coba lagi demi anak, demi ini, demi itu. Aku juga nggak kerja waktu itu. Banyak sekali pemikiran, ketakutan dan lain sebagainya untuk bagaimana ini ke depannya setelah tahu bahwa ada orang ketiga gitu loh. Apakah aku harus lanjut dan memaafkan, dan apakah ini akan menjadi lebih baik atau aku harus cerai dan pergi gitu. Pada akhirnya pokoknya itu terjadi mungkin berapa ya, setahun lebih kayak on and off kayak gitu. Sampai pada suatu hari I had enough dan aku pikir you know what, mungkin cerai adalah lebih baik karena biarpun waktu itu kan demi anak ya. Tapi juga kalau rumah tangga nggak happy ya, akunya tuh udah nggak happy, nggak nyaman, nggak ada trust, selalu dihantui dan selalu ke-trigger gitu. Akunya selalu ingat masa-masa itu atau ketakutan, lain kali mungkin dia akan seperti itu lagi. Apakah dia benar-benar, kan banyak sekali. Anyway, teman-teman, kalau kalian mau aku explain lebih deep, lebih dalam lagi tentang
masa-masa aku waktu itu, gimana aku menghadapi perceraian sampai aku bisa bangkit lagi, kalian bisa komen di bawah, mungkin aku akan bikin videonya separate, oke? Tapi ini kan kita quick story aja karena banyak pertanyaan yang harus aku jawab. Nah, jadi akhirnya aku bilang ya udah, this is enough. Kayaknya kita nggak bisa lagi karena aku nggak happy, rumah tangga nggak nyaman, anak-anak pun nggak happy kalau kita sebagai orang tua selalu, debat dan kayak gitulah. Jadi akhirnya ya memilih jalan untuk bercerai demi kebaikan anak-anak justru. Dan kita berjanji bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, apapun yang terjadi ke kita dan setelah ini, mau kita punya pasangan lagi dan whatever happen, teman-teman, kita berjanji untuk mengutamakan anak-anak. Anak-anak harus di atas segalanya. And ya, alhamdulillah teman-teman, seperti kalian tahu, apalagi yang udah lama ya follow aku, alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, healing dan ini dan itu, I work on myself a lot, dan kita bisa berbaik gitu loh, biarpun kita berpisah, kita bisa berbaik dan kita selalu mengutamakan anak-anak. That's the story, teman-teman. Sampai akhirnya, nah ini ke next question, ada yang bertanya bagaimana ketemu Mas Dan dan lain-lain. Sebenar-benarnya aku selalu bilang bahwa aku ketemu Mas Dan di lokal town center. Tapi sebenar-benarnya aku kayaknya belum pernah cerita di vlog juga sih. Itu sebenarnya dari Facebook. Di Facebook itu dulu ada extension app, dating app, aku lupa namanya teman-teman, kayaknya sekarang udah nggak ada di situ. Nah, aku kenalan di situ, saling follow, berteman di Facebook lama, kita lihat-lihat kayak profil dia profil aku kayak gitu-gitu. Chit-chatan sampai akhirnya ketemunya itu di lokal town center karena Mas Dan juga nggak jauh, waktu itu tinggalnya 30 menitan lah dari rumah aku kayak gitu. Dan ketika ketemu ya kita cocok, dikenalin nggak lama ke adik-adiknya pertamanya itu, which is very sweet. Karena kan kalau dia nggak serius, mana mungkin dia bawa adik-adiknya gitu. Adik-adiknya dulu kan masih teenager juga, yang satu 14, yang satu 16 kayak gitu. Terus dikenalin sama orang tuanya, terus ya pokoknya the rest is history ya teman-teman. 6 bulan kemudian aku dilamar, 6 bulan kemudian menikah. Jadi setahun dari kenalan ke menikah itu 1 tahun. Terus punya Timi ya. Jadi Timi ini dari Mas Dan. Jadi semua anak-anak aku guys, itu anak kandung aku, beda ayah. Oke. Sekarang ke question ya berikutnya, itu kan banyak yang menanyakan seputar itu. Sekarang ada nih pertanyaan dari si Ragaming. Teh mungkin bisa ceritain ketemu Mas Dan di mana sampai kembali memutuskan buat menikah, soalnya biasanya kan orang punya trauma sendiri. Nah, ketemu Mas Dan tadi udah kan aku bilangin kayak gitu. Kalau dibilang trauma aku nggak ada, ya maksudnya nggak ada. Cuman ketakutan, keworian, kecemasan ada. Kayak, apakah aku akan menikah lagi? Gimana kalau terjadi seperti itu lagi? Gimana kalau aku ketemu orang yang seperti itu lagi, awal-awalnya baik, kayak gitu-gitu ada. Jadi aku juga cemas. Terus apalagi aku punya anak 2 kan. Apakah akan menerima anak-anak aku dan mencintai anak-anak aku? So, ada sih perkiraan-perkiraan seperti itu. Dan aku sendiri udah memutuskan ya, I decided bahwa apapun yang terjadi, aku tuh waktu itu gini, kalau aku harus single seumur hidup, I'm ready to be single karena, aku udah menikah, aku udah punya anak, I don't need, ya. Tapi kalau aku ketemu lagi orang yang cocok dan menikah lagi, 100% aku akan, menikah lagi, dan my priority adalah anak-anak. Dan alhamdulillah ketemu Mas Dan Mas Dan-nya baik dan menerima sekali. Dan ini juga lead to another question, ada yang nanyain gimana orang tua Mas Dan gitu ya terhadap Maxi dan Andre. Oh my God. Semua keluarga Mas Dan, dari adiknya sampai ibu bapaknya, anti, uncle, semua itu menerima dengan lapang dada dan mereka itu baik banget. I cannot ask for better in-laws, teman-teman. Aku bersyukur banget lah, Allah mengasih aku keluarga yang sangat-sangat menerima, sangat baik, terutama ke Maxi dan Andre itu kayak wow, ibunya itu seneng banget katanya, oh kamu ketemu orang yang udah punya anak gitu. Jadi menurut dia katanya bonus. Karena selain aku bakal punya mantu, aku langsung punya cucu gitu. Dan ibunya terutama nih ke Maxi dan Andre itu memperlakukan over. Apa-apa itu Andre dan Maxi. Kalau dikasih uang, dikasih kayak kado-kado kayak gitu, pokoknya over banget. So ya, aku sangat-sangat happy dan bersyukur. Jadi no trauma, karena aku juga sadar bahwa
as much as I was, on one side aku itu worry ya, di satu sisi aku kayak ada kecemasan tapi sedikit, di satu sisi aku juga sadar bahwa tidak semua orang kok seperti itu, ya namanya juga manusia, pasti ada yang nggak baik, ada yang baik, dan namanya rumah tangga, ada yang sukses, ada yang struggle, ada yang gagal gitu ya. Itu tergantung, bukan karena laki-laki, bukan karena semua laki-laki di dunia ini nggak baik, atau orang bule nggak baik, orang Romania nggak baik. Aku nggak punya pemikiran seperti itu. So yeah, that's the answer. Next question. Teh mau tanya gimana ngobrol sama Mas Dan secara logat British English itu susah banget, dan apa anak-anak teteh berbicara dengan aksen British atau aksen Romania? Mungkin anak-anak aku itu katanya, kan aku pernah bawa Maxi sama Andre lagi kecil ketemu ke kerjaan. Aku bawa ke kerjaan, terus ada kan teman-teman aku orang Inggris gitu yang kerja di situ. Dia bilang, oh my god, so cute. Katanya anak-anak kamu itu adorable, ngomongnya itu aksennya seperti kamu. Katanya gitu, teman-teman. Jadi, ya kemungkinan dulu itu anak-anak ngomong itu aksennya seperti aku. Mungkin, I don't know, Romania, Sundanese, ya Englishnya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin mereka dewasa dan sekolah mungkin lebih bercampur di sekolahan, mereka jadi menurut aku sih aksen British ya. Karena kalian juga sering sih yang bilang, oh anak-anak kalau dengerin anak-anak ngomong itu kayak Andre atau Maxi kayak dengerin Harry Potter. Harry Potter. Kayak gitu. Jadi ya menurut aku sekarang ini mereka aksennya British. Break. Next question dari Desi Purnama. Teh mau nanya gimana perasaannya nikah dengan bule dan jauh dari keluarga Indonesia. Sedihkah atau gimana teh? Sedih? Kenapa sedih? Enggak sih, enggak sedih. I'm very happy. Kayaknya kalau menikah dengan orang yang cocok, istilahnya menikah dengan seseorang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang care, ya biarpun jauh dari keluarga ya nggak sedih lah. Karena kan banyak juga orang yang menikah itu tinggalnya di mana gitu kan, merantau gitu, yang di Jakarta, yang di Semarang, di Bali, di mana-mana gitu ya. Ya nggak sedih lah, happy aja karena membina rumah tangga, keluarga baru gitu ya. Tapi yes, I miss my family so much. Yes, ada kangen banget sama keluarga karena jauh, dan ada kalanya homesick ya, mellow gitu tiba-tiba. For whatever reason, mungkin ada sesuatu yang lagi punya problem atau apa, kayak kangen ke kampung halaman. Coba kalau di Indonesia gitu dekat keluarga, oh pengen makan ini agak susah, atau ya banyaklah hal-hal yang membuat kita itu kangen ke Indonesia dan ke keluarga. Tapi in general, apakah sedih karena aku menikah dengan bule? Enggak sih. Dan gimana rasanya menikah dengan bule? I don't know, teman-teman, karena aku belum pernah menikah dengan non-bule, jadi aku nggak bisa kayak bandingkan kalau nikah dengan bule kayak gini, kalau nikah dengan non-bule kayak gini. Tapi aku bisa mungkin kasih kalian sedikit kayak perbandingan antara bule Romania dan bule Inggris ya. Berbeda, teman-teman. Biarpun banyak kesamaan, tapi berbeda. Bule Romania menurut aku, ya ini dalam pengalaman aku ya, lebih ke cowok Indonesia, lebih ke kayak suami Indonesia atau orang Indonesia, dalam arti kayak suka diservis, ya lebih suka diservis, cowok ngerjain pekerjaan cowok, cewek mengerjakan pekerjaan cewek, kayak pekerjaan rumah, pekerjaan cewek, kayak gitu-gitu. Suka diladeni, kayak gitu-gitu. Sementara orang Inggris itu, apalagi suami aku ya, Mbak, kayaknya in general orang Inggris is very, very independent, teman-teman. Itu tingkat kemandiriannya itu, super tinggi. Aku bisa kasih contoh kayak, aku punya mobil. Kalau dulu nih dibanding sama sekarang ya, dulu sama bapaknya si Maxis Andre, biarpun itu mobil aku, tapi aku tuh tinggal nyetir aja gitu. Lain-lainnya itu urusan laki-laki, kayak surat-surat semuanya, ngisi bensin, nyuci mobil, itu semua tuh bapaknya si Maxis Andre, aku tuh terima beres. Tapi kalau sama Mas Dan, ini mobil aku, tanggung jawab aku ya. Aku harus urus surat-surat semuanya atas nama aku dan lain sebagainya, ngisi bensin aku, nyuci mobil aku, seperti itu. Nah, bukan berarti si Mas Don nggak mau sama sekali involved dengan permobilan itu. Kalau misalnya aku nggak bisa atau aku asking for favor ya, meminta bantuan, of course dia dengan senang hati gitu. Tapi
itu bukan tanggung jawab dia. Mobil aku ya tanggung jawab aku gitu loh. Dan juga another thing teman-teman, biarpun kita itu ya as a couple ya, suami istri, tapi juga kita mempunyai kayak identitas sendiri gitu. Oke, you also have your own life, I have my own life gitu loh. Nggak yang terlalu clingy, terlalu overprotective. Kalau bapaknya Maxi Andre itu overprotective. Semuanya itu over, semuanya pengen tahu, semuanya itu pokoknya ini banget gitu ya, apa kayak posesif ya teman-teman, kayak gitu. At that time, karena aku juga sebagai orang Indonesia, you know, I like that. Waktu dulu itu aku suka gitu. Oh, dia itu kayaknya cinta banget sama aku karena dia sangat overprotective gitu. Tapi setelah aku sama Mas Dan, awalnya aku agak sedikit kayak kaget juga, in a way, karena dia kayak ya udah nyantai aja gitu. Tapi nggak lama-lama ternyata ya I feel so liberated teman-teman. I love this. Maksudnya gini, yes kita itu suami istri, tapi aku nggak so depending on him. Semuanya, segalanya aku terserah kamu. Kayak aku tuh menyender seluruh, seluruh jiwa raga aku ke dia. Itu enggak. Kalau dulu itu aku begitu. Semuanya itu aku kayak bener-bener yang menyender ke dia. Hidup aku adalah di tangan dia gitu. Makanya pas dilepas, akunya ya gitu. Kalau orang nyender kan dengan sepenuh tenaga istilahnya, pas dianya pergi tuh aku jatuh. Jatuhnya itu parah. Sekarang itu ya aku dengan sendirinya belajar lebih mandiri lagi. Sampai aku tahu cara nyuci mobil, cara ngisi bensin, itu hal kecil lah istilahnya, sampai banyak lagi lah contoh-contoh lain. Jadi itu yang bisa aku sharing sama kalian, cerita tentang suami ya, karakter-karakter kayak gitu. Maaf teh, hanya sekedar nanya, Teteh sama Mas Dan menikah di mana, di Indonesia atau di luar negeri? Aku menikah di sini ya. Next question, kategori yang juga sangat-sangat banyak ditanyakan sama kalian adalah tentang permudikan. Kapan mudik? Udah pernah mudik belum? Siapa yang pokoknya permudikan. Jadi teman-teman, kalian juga ada yang nanyain kan kalau lebaran ini mau mudik atau enggak. Aku tidak ada rencana untuk mudik tahun ini ya, lebaran ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada rejeki dan lain sebagainya. Why not? I'm happy. Tapi aku tidak ada rencana sih untuk pulang kampung. Tahun ini bagaimana? Insya Allah ya, belum rencana yang penuh banget, yang serius banget, tapi kita udah ngobrol-ngobrol kayak, oh bisa nggak ya tahun ini pulang? Karena teman-teman, kalau kalian juga perantau ya, merantau, jangankan di luar negeri, mungkin di Indonesia pun kalian merantau di mana lah, di Bali, di Batam, di luar Jawa, kalau kalian rumahnya di Jawa gitu ya. Pokoknya merantau jauh, itu masalah mudik itu kan ya nggak semua orang bisa cuman, oke, aku mau mudik setiap tahun 2 tahun sekali, 2 kali setahun atau kapan aja maunya gitu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi buat kita mudik itu kayak big planning banget, harus di planning, budgeting dan lain-lain sebagainya. Harus dilihat dulu Mas dan holiday-nya, cocoknya kapan. Pokoknya semua diutang di itu teman-teman. Jadi kalian doain aja semoga ada umur panjang, sehat, dan juga ada rezekinya tentunya. Yang belum ke Indonesia hanya Timi di keluarga aku. Jadi semua itu udah pernah ke Indonesia. Bahkan bapaknya Maxi sama Andre juga udah pernah ke Indonesia ya. Dan semua orang suka Indonesia. Oh my God. Si Timi itu kemarin gini, Mami aku pengen ke Indonesia, pengen ke Komodo Island. Dia lihat di TV gitu, Mami, di Indonesia ada Komodo Island ya? Iya, aku pengen gitu. Mami, kapan kita ke Indonesia? Itu. Jadi aku harus laksanakan itu. Aku juga belum pernah. Jadi ya doain ya, mudah-mudahan kita bisa pulang dan aku akan ajak Timi ke Komodo Island. Segmen berikutnya tentang parenting. Banyak banget pertanyaan tentang parenting. Bukan parenting sih, tapi nggak apa-apa. Kira-kira anaknya Teteh suka nggak dengan cewek Indo? I think so. Kayaknya. Oke, Teh, bagaimana cara menerapkan kedisiplinan anak? Ini nggak pakai kacamata. Kedisiplinan anak dalam membantu pekerjaan rumah. Oh wow, oke, ini banyak sekali yang ditanyakan karena kalian kan sering lihat ya di vlog anak-anak kadang membantu pekerjaan rumah. Oke, jadi alhamdulillah ya anak-anak aku tuh memang mau mengerjakan pekerjaan rumah, membantu kita di rumah ya. Ada pekerjaan masing-masing kayak
yang main tugasnya gitu ya, tugas utamanya si Maxi kalian tahu sendiri itu tukang nyuci piring. Andre itu laundry ya. Jadi kalau misalnya aku nyuci, tapi bukan nyucinya, tapi ngangkatin cucian dari mesin satu ke mesin satunya, ngelipetin, atau kalau lagi summer dia jemur cucian, ngelipetin masukin ke lemari, itu Andre. Timmy itu bebenah living room, karena kan living room nggak terlalu banyak yang harus dibersihin sebenarnya. Jadi dia masih yang easy lah. Gimana caranya bisa supaya mereka itu mau bantu? Dibiasakan dari kecil. Dari kecil. Jadi buat kalian nih, para ibu muda, calon ibu, kalau punya anak, yang pengen anak itu bisa bantu-bantu di dapur atau masak-masak, bisa masak juga, dibiasakan dari kecil teman-teman, bahkan dari bayi. Aku tuh selalu membiasakan anak-anak kayak, kalau misalnya aku bersih, ajak gitu. Ayo kita bersihin ini yuk. Kalau anak lagi kecil itu happy kalau kita ajak. Karena mereka pikir, aku udah gede nih, aku udah diajak bebersih sama mami, atau aku diajak masak gitu. Mereka kan happy gitu lagi kecil. Kebanyakan kadang orang tua nggak mau anaknya itu ikut campur, apalagi kalau kita buru-buru mau bebersih, kan bukannya malah bersih malah berantakan atau lama. Apalagi kalau masak, daripada ribet, mendingan anak disuruh main aja, apalagi zaman sekarang anak disuruh main gadget aja sementara kita masak. Nah itu menurut aku ya itu salah ya. Kalian para bunda yang mungkin bilang, teh kan tapi anak aku sekarang udah gede, udah agak gede atau udah remaja bahkan, gimana dong, nggak biasa gitu dari kecil, tapi aku pengen mereka supaya bisa membantu. Ya dimulai aja at any point, nggak apa-apa, biarpun mereka udah pada gede, tapi pelan-pelan. Terus nggak usah dipaksa, karena dipaksa itu akhirnya malah kitanya yang stres sendiri. Jadi mendingan ya pelan-pelan aja gitu loh, sambil misalnya nih contoh, besok mami ada tamu, mami banyak kerjaan ini, bisa nggak kamu nyapu besok ya, kamu bantuin mami nyapu sama nyuci piring aja gitu. Dengan baik-baik itunya ya, bantuinnya. Jangan di guilt trip ya, kayak kamu tuh nggak pernah deh bantuin aku gitu. Mami capek di dapur, mami udah menyediakan segalanya, kamu nggak pernah bantuin, kamu nggak pernah ini. Kalau seperti itu, dari judgment duluan ke anak, ya anaknya juga males mau bantuinnya kayak gitu. Tapi kalau kita kayak ya udah memang minta bantuan, tapi dengan tidak terlalu banyak ekspektasi juga ya. Karena apa? Ini menurut aku ya, kita sebagai ibu nih, of course kepinginnya sih anak itu begini. Tapi kalau dia enggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita sendiri kan yang sakit hati, yang stres gitu. Jadi mendingan minta bantuan, tapi tanpa ekspektasi. Kalau dia membantu, alhamdulillah. Kalau dia enggak atau moody atau apa, ya udahlah, let it go teman-teman. Apalagi kalau kita masih bisa gitu ya. Ketika anak itu membantu, ya kita harus berterima kasih gitu loh. Apapun itu bentuknya ya, nggak semua orang yang verbally terima kasih nak, kayak gitu-gitu, apalagi kalau nggak biasa, mungkin kayak awkward gitu, tapi bisa diungkapkan dengan bahasa lain, bahasa cinta kan banyak ya, mau dibeliin sesuatu atau dimasakin masakan favoritnya, kayak gitu-gitu. Teteh dulu waktu Timmy kecil kan kemana-mana nyetir sendiri, kenapa sekarang nggak pernah nyetir lagi, kenapa teh? Ya karena sekarang aku nggak punya mobil ya, dan dulu itu aku kayak nggak punya mobil karena Andre sekolah masih SD, aku antar jemput dan lain-lain. Sekarang itu Timmy sekolahnya deket banget, jalan kaki cuma 5 menit teman-teman ya ke sekolah. Jadi aku nggak terlalu butuh banget mobil. Jadi waktu itu emang mobil aku rusak, terus aku jual. Aku belum beli lagi karena aku pikir-pikir ya udahlah, nggak buat apa. Setiap hari aku nggak butuh. Mas Dan ada mobil kerja kalau kemana-mana yang semuanya itu ya udah istilahnya udah gratis lah ya. Bensin, nggak usah mikirin bensin, nggak usah mikirin parkiran, nggak usah mikirin pajak dan lain sebagainya, itu tinggal jalan aja. Biarpun aku lagi punya mobil, kadang kalau ke London itu teman-teman, kita mau ke kota, mendingan naik kereta, naik public transport. Soalnya selain macet, juga nyari parkiran susah dan mahal banget parkirnya. Jadi mendingan naik umum kayak gitu. So, itulah alasannya. Tapi apakah aku akan membeli mobil lagi buat aku? Insya Allah, doain juga ya biar ada rezekinya. Nanti mungkin aku beli mobil lagi.
Teh, gimana caranya agar anak mau nurut dan patuh sama kita? Ya, sebagai orang tua itu gampang-gampang susah. Very simple but yet complicated. Tergantung anaknya itu fase di mana. Kalau anak masih kecil banget ya, balita, itu kan lebih mudah untuk mengaturnya istilahnya. Karena mereka belum punya pemikiran sendiri yang jalan sendiri kemana gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa biasakan, lagi-lagi ya teman-teman, biasakan dari kecil untuk kalau mau nyuruh apapun atau ngomong apapun, supaya dia dengerin ke kita, kitanya nggak usah yang forceful, nggak usah yang teriak-teriak atau apa ya istilahnya. Apalagi yang tadi aku bilang ngejudge duluan, "Ah, kamu ini nakal, kamu ini kalau makan nggak pernah dihabisin." Itu semua judgment, judgment, judgment. Biarpun it's easier said than done, aku juga bukannya orang yang nggak pernah ngejudge ke anak atau nggak pernah teriak-teriak ya. Iya, aku juga. Kita manusia biasa, teman-teman. Tapi sebisa mungkin ya, remind ourselves, selalu mengingatkan ke diri kita bahwa semakin kita stres, anak bukan semakin dengerin dan patuh gitu. Jadi menurut aku sih, aku pribadi, mending lewat jalan yang lebih lebih flowy daripada yang ke anak gitu. Dan juga orang tua itu kebanyakan ya menurut aku, myself included teman-teman, melihat anak itu lebih ke dominan ketika anak membuat kesalahan. Kalau anak membuat kesalahan, kita kayak langsung yang, kamu tuh jangan gitu, kamu nakal, kenapa kamu nggak pernah tidur, nggak pernah dengerin. Tapi kalau anak membuat kebaikan, berbuat yang baik-baik, berperilaku yang baik, berkata yang baik, kita itu nggak yang melihatnya gitu loh. Jadi shift your focus teman-teman, karena again aku selalu bilang ya tentang law of attraction, kalian di googling deh itu ya. Jadi apapun yang kita pancarkan, kita tarik gitu, kayak ya apapun yang kita tanam kita akan tuai, kayak gitu. Jadi ke anak, kalau kita sering fokus ke yang anak buat salah, jadi kesalahan semakin membesar gitu, semakin banyaklah anak itu membuat kesalahan lagi. Jadi shift your focus ya, ganti fokusnya ke apa yang anak aku lakukan baik. Nah, disitulah fokusnya. Jadi, apapun yang kita fokus itu akan semakin membesar, dan semakin banyak gitu. Jadi, misalnya ketika dia makannya habis, nah itu pinter anak mama, makannya habis. Jadi, anak itu happy ya. Oh, kalau aku makan habis, aku dipuji, terus ada endorfinnya gitu ya. Jadi, anak happy, lain kali kalau makan dihabisin lagi. Terus juga, anak itu kan kadang minta perhatian ya. Minta perhatian dengan cara apapun. Apalagi kalau kita tuh kadang nggak sadar, kita nggak kasih perhatian ke anak yang cukup. Jadi anak itu narik perhatiannya dengan nakal gitu. Jadi pertanyaannya gimana biar anak patuh, nurut sama kita? Kita harus banyak-banyak meluangkan waktu untuk anak. Lebih ke mendengarkan. Kalau berkata-kata, cari dulu jalannya tuh yang baiknya yang mana. Jangan ngejudge duluan, jangan terlalu fokus dengan apa yang selalu anak lakukan yang salah-salahnya. Fokuslah ke yang baik-baiknya. Dan juga kalau anak, kalau kita kadang ada teman-teman kita gitu ya, biarpun itu anak masih bayi, kita kan suka bilang gini, "Oh my God, anak aku itu nakalnya." Atau, dia anak aku itu makannya tuh susah loh. Nakal banget, nggak pernah tidur. Nah itu semua, ucapan itu kan ada powernya. Anak itu dengar, biarpun itu anak balita, let's say anak masih bayi, apa yang kita ucapkan setiap saat gitu dia dengar. Jadi menurut aku jangan terlalu banyak ngejudge anak, maupun langsung ke anaknya, kamu tuh nakal atau kamu itu nggak dengerin, ataupun kita ngomong ke orang lain. Si anak dengar atau si anak ada di situ. Biarpun menurut kita kayaknya anak nggak dengar atau apalagi anak masih bayi nggak ngerti gitu. Anak itu mengerti. Pertanyaan selanjutnya, Teh mau nanya gimana sih tipsnya menghadapi anak-anak cowok biar mau dengerin kita dan baik attitude-nya. Ditunggu vlog berkebunnya. Vlog berkebun insya Allah teman-teman, aku udah dikasih sama Dian Bara. Bukan benih, seeds. Itu, apa itu? Seed, butiran-butiran, biji kangkung aku udah dikasih. So insya Allah mudah-mudahan aku harus
harus nanya dulu ke Dian bagaimana ini caranya, karena berkebun is not my, I don't know, bukan keahlian aku, tapi aku mau belajar tahun ini, oke? So insya Allah. Nah, balik lagi itu anak biar patuh ya, anak cowok, anak cewek, tapi anak cowok ya. Ya itu dia tadi, biar dengerin ke kita, kita harus banyak dengerin ke mereka. Oke, semua ini pertanyaan tentang peranakan kayak gini ya, biar mereka baik ke kita ya. Jadi menurut aku nomor satu, apapun yang kita ingin lihat di anak, kita harus contohkan itu sih. Karena ingat teman-teman, anak-anak itu cerminan kita. Kita sering dengar itu kan. Dan aku tuh pegang teguh itu karena it's so correct. That's it. Anak-anak itu adalah cerminan kita. Jadi kalau kita mau melihat cermin, di cermin ini yang baik, ya kitanya harus baik-baik. Jadi kita lihat di cermin, oh iya aku tadi dandan jadi aku kelihatan cantik gitu kan. Kalau kita mau melihat senyuman di cermin, kita nggak bisa nangis gitu. Kalau kita nangis ya kita bakal melihat tangisan ya kan. Jadi seperti itu istilahnya. Jadi anak-anak cerminan kita, apapun yang kita mau lihat di anak kita, kita harus contohkan. Kitanya harus seperti itu. Kalau aku ingin anak aku dengerin ke aku, kitanya harus mencontohkan, mendengarkan ke dia, gitu loh. Kita harus dengerin dia. Kita harus mempunyai waktu untuk dia, gitu. Apapun yang kita invest di anak, itu nggak bakalan kemana. Kita sendiri yang akan menuai hasilnya, insya Allah ya. Itu yang aku rasakan sih. Bagi tips dong, cara mendidik 3 jagoan. Aku juga mom dengan 3 anak cowok juga, tapi mereka masih kecil. Please kasih aku motivasi, kekuatan ya Teh. Gimana cara membagi waktu tiap anak, dan anak aku yang besar baru 11, 10, dan 7 bulan. Wow, samaan kita ya punya anak cowok. Yang 10, 11 itu deket banget ininya. Terus yang 7 bulan masih bayi ya berarti. So yang 10, 11 kayak Timmy berarti. Timmy kan 10 terus 11. Oke, bagaimana cara membagi waktu? Menurut aku membagi waktu, karena anak yang satu bayi kan 7 bulan, berarti lebih banyak demanding ya kan. Kita lebih banyak memprioritaskan si bayi tersebut karena dia masih bayi. It's okay. Kita iniin aja ke anak yang 2 ini, yang udah besar ini, kayak di-explain gitu sedikit-sedikit. Ini masih bayi, jadi kadang mama lebih ini. Tapi at the same time kita harus berusaha sebisa mungkin meluangkan juga waktu untuk anak yang gede ini. Aku tuh dulu ketika aku tahu hamil si Timmy, aku langsung dari awal hamil, aku selalu I want them to know that it doesn't matter who's gonna come, new family ya. Aku selalu kayak berusaha untuk kayak ngasih tahu secara tidak langsung ya, bukan ngasih tahu secara lisan aja, tapi mempraktekkan bahwa siapapun yang akan datang di kehidupan kita, mau ada adik baru, kalian itu tetap important buat kita gitu. Dan aku selalu memperlihatkan itu dengan cara selalu quality time dengan anak-anak yang 2, meluangkan waktu kayak gitu-gitu. Kalian tahu aku sering banget quality time one to one, and for me I think that is very very important, biar anak itu merasa dipentingkan. Kadang satu persatu, kadang yang 2, apalagi ini jaraknya kan dekat 10, 11, ya pergi berdua aja kalau bisa loh ya, kalau bisa. Atau quality time nggak usah harus pergi keluar kalau nggak bisa, misalnya nggak ada yang jagain yang kecil. Biarpun di rumah, si bayi lagi kecil, mungkin kita bisa nonton bareng. Oh nanti kita nonton bareng yuk gitu kalau baby tidur, kayak gitu. Dan juga jangan banding-bandingin anak. Menurut aku itu penting banget, jangan bandingin ke mereka sendiri atau ke orang lain. Kayak, lu lihat kayak kakak kamu atau kayak ini, jangan. Dan salah satu lagi yang I think is very important menurut aku ya, jangan ngejelekin anak satu ke anak satunya. Bukan berarti kita nggak pernah ngomong tentang anak yang satu ke anak satunya. Andre sama Maxi kan udah pada gede kayak gini ya. Kadang-kadang aku kalau lihat salah satu lagi down gitu ya, si Andre atau si Maxi, jadi aku kadang nanyain ke yang satunya. Misalnya si Maxi lagi down, terus aku nanya, Andre, Mami rasa kayaknya si Maxi sepertinya lagi merasa down deh. Kamu tahu kenapa? Gitu. Ya kadang-kadang mungkin tahu, kalau enggak paling dia enggak tahu kenapa gitu. Tapi kadang ada gitu kayak, oh iya kemarin itu dia berantem sama temennya, atau ada arguing, atau kemarin dia tes nggak lulu, bukan nggak lulu, dia tes hasilnya nggak baik, kayak gitu-gitulah. Jadi kan aku tahu. Dan kalau udah tahu kan kita jadi, oh
pantesan dia down gitu. Apakah nanti aku akan menanyakan ke dia langsung atau enggak, itu tergantung juga situasi dan kondisi, teman-teman. Karena kadang-kadang si anak itu juga nggak mau ditanyain kalau lagi down gitu. Are you okay? Yes, I'm okay gitu kan. Nah kalau gitu ya udah, mendingan give them space. Ini very important juga teman-teman. Kalau mereka lagi down, lagi moody, aku selalu kasih mereka space, biarin untuk moody dulu gitu loh. Karena kalau di ini juga nanti malah jadinya berantem atau kayak shout-shout gitu. Jadi cara membagi waktu ya sebisa mungkin, apalagi kalau ada yang bantuin ya. Misalnya ya suami bisa jagain yang baby, kita pergi sama satunya. Jadi nggak terlalu fokus ke anak bungsu. Jadi semuanya ya. Jadi emang sih tergantung kebutuhan juga kan anak-anak. Kalau ini yang lagi lebih butuh perhatian ya kasih, tapi juga kita tetap aware. Oke, gitulah teman-teman, sebagai ibu ya kita harus zoom out kadang-kadang terus melihat ke bawah. Oke, si anak ini lagi apa, anak ini lagi apa. Jadi kita kasih sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu gitu, karena selalu berbeda-beda kan. Jadi begitulah, tapi at the end of the day, don't forget to enjoy, teman-teman. Selalu banyak-banyak bersyukur, bahwa kayak remind yourself bahwa aku menginginkan anak-anak ini gitu. Ini anak-anak aku ini, anak-anak yang aku impikan, aku inginkan. Aku kasih mereka space. Kalau mereka membuat kesalahan, aku pikir wajar. Aku enggak apa ya, aku mencoba untuk menghilangkan pemikiran bahwa anak-anak tidak boleh membuat kesalahan, itu enggak, karena mustahil. Jadi aku kayak, of course anak-anak bakal membuat kesalahan. At the same time, of course kita ngajarin, ngarahin supaya mereka enggak membuat kesalahan, tapi aku menerima kalau mereka membuat kesalahan, it's part of their growing, it's part of their learning ya. Itu bagian dari pembelajaran mereka tentang kehidupan. Oke, resep awet muda teh. Anak saya beranjak remaja dan dewasa. Menurut Teteh, berkomunikasi dengan anak yang beranjak dewasa bagaimana? Oke, resep awet muda. Aduh, apa ya? Terima kasih. Selain ya berusaha untuk looking after my body very well, my body, my mind gitu, dengan kadang-kadang kalian lihat sendiri aku olahraga, nge-gym sebisa mungkin. Kalau nggak mau juga aku paksain gitu ya. Mungkin lebih ke mindset sih, jangan terlalu, aku kan udah tua, dikit-dikit ya bahasa gitu ya. Aduh, aku tambah tua, udah umur, sedikit-sedikit umur kayak gitu. Mungkin dihindarilah, bukan berarti kita sok muda, tapi buat apa juga gitu loh. Sedikit-sedikit kan kadang-kadang ada ya orang gitu, aku mah udah tua, buat yang muda aja, sedikit kayak gitu. Itu aku mencoba untuk hindari, dan aku tuh selalu mencoba ya untuk update gitu dengan zaman. I don't know, I'm trying my best to stay current, teman-teman ya. Tapi ya at the same time, it's okay, menua juga part of life, tapi aku nggak mau menua-nuain diri sendiri kayak, ya iyalah aku sekarang sakit-sakit karena aku udah tua atau sakit dengkul. No, kalau sakit dengkul, oke, gimana caranya supaya aku nggak sakit gitu loh. Aku minumin jamu tiap hari kan, kalian tahu sendiri. Jadi ya begitulah. Itu rahasia awet muda aku. Kalau aku terlihat awet muda, thank you. Kalian ada juga yang nanyain umur gitu ya. Aku udah lebih dari 40 gitu ya, lebih gitu aja deh teman-teman ya. Segitu umur aku. Oke, dan juga menurut Teteh, komunikasi dengan anak yang beranjak dewasa ini bagaimana? Aduh, yes. Menurut aku ya hampir sama dengan yang tadi teman-teman. Semuanya ini peranakan itu memang mau kecil mau besar sama, tapi memang kalau remaja itu, apalagi 16 ke 17, ya 16-17 itu rawan ya. 15 ke 16 juga itu. Kalau Andre dulu itu pas 16, awal-awal 16, my goodness me. Sangat-sangat rawan, sangat pokoknya hormonal sekali ya. Jadi which I try to understand teman-teman, karena aku tuh mikirnya oke, anak-anak itu lagi transisi dari children ke teenagers gitu ya, dari anak-anak, kanak-kanak ke remaja. Itu bukan hanya umur mereka yang berubah, tapi juga physically mereka itu berubah. Kalau perempuan apalagi ya, yang terlihat fisikalnya berubah, tapi laki-laki juga kan sama. Nah, semua perubahan itu hormonnya juga katanya berubah. Jadi nggak labil ya, karena lagi dalam proses perubahan. Namanya growth itu kadang-kadang confusing teman-teman. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus lebih banyak sabar saat itu, dan lagi-lagi making myself available, dan keep reminding ourselves untuk loving, supporting, lebih dibanyakin lagi.
Dan ya kesananya teman-teman banyak-banyak istighfar. Dan selebihnya kita serahkan sama Yang Maha Kuasa, karena what can we do, teman-teman? Selain kita mencoba untuk menjadi yang terbaik buat anak-anak, selebihnya ya udah. Apalagi gitu ya, serahkan saja. Tapi kalau berkomunikasi ya sering-sering berkomunikasi, tapi jangan dipaksakan kalau anak nggak mau berkomunikasi. Jangan yang, kamu kenapa sih kok moody terus? Gitu, itu nggak produktif ya pertanyaannya. Gitu. Dia sendiri mungkin mikirnya, I know, aku juga nggak tahu kenapa aku moody seperti ini, gitu. Tapi lebih ke, ya ditanya oke setiap hari, is everything okay, kayak gitu. Tapi, oh iya, ini teman-teman, actually ya, aku hampir lupa. Komunikasi dengan anak remaja itu menurut aku harus dengan cara, ini menurut aku dan ini Jet2 ya, harus dengan cara lain, bukan yang kalau mau nanyain sesuatu jangan yang nanyain, gimana sekolah kamu, gimana teman kamu, gimana pelajaran kamu, ya boleh aja nanya seperti itu, tapi aku ada trik lain, jadi aku lebih ke creating space, creating environment yang fun ya. Kita kasih tempat yang fun buat anak dalam contohnya yaitu dia satu, kenapa aku sering banget ngajak anak-anak keluar one to one. Nah, one to one itu teman-teman, aku nggak yang oke kita one to one nanti aku mau nanya ini enggak. Emang ada sih niat gitu ya, oke aku pengen tahu tentang kehidupan dia, tapi ya udah let it go aja, let it flow, let it go, having fun, ketawa-ketawa ini. Nah kalau anak itu relax teman-teman, dia nggak stres, dia lupa dengan kesetresan dia, ke teenageran dia, karena teenager itu kan nggak tahu lah otaknya itu gimana, kayak super cool gitu, I'm so cool, aku nggak mau gini, aku nggak mau gitu, aku tahu segalanya sekarang gitu kan, so taunya tingkatnya meninggi. Nah biarkan aja. Jadi dia punya guard sendiri itu kalau lagi remaja menurut aku ya. Tapi ketika dia relax, si guard itu kayak pembatasan, dia membatasi diri kan. Nah, si pembatas itu menurun dengan sendirinya. Karena dia relax. Dia relax, dia ketawa-ketawa, nanti dia kayak lupa. Akhirnya dia bercerita sendiri. Itu sih yang aku lihat di anak-anak. Jadi kalau misalnya aku bawa Andre kemana, jalan-jalan, kita ngobrol yang lain aja. Kadang aku ngomongin tentang aku, atau masa kecil, atau teman aku, atau whatever. Fun. Lupa, akhirnya dia pun dengan sendirinya ngomongin tentang sesuatu. Misalnya, oh my god, tahu nggak mam, kemarin itu teman aku gini. Oh tahu nggak kemarin guru aku gini. Oh si ini nggak fair. Jadi dia keluar sendiri gitu. Tanpa aku yang nanya, kamu gimana teman kamu? Kamu ada apa? Atau sekolah kamu gimana gitu. Ya kita bisa nanya seperti itu in between, tapi dalam settingan yang relax itu. Sama-sama sih masih. Nah kalau misalnya nggak keluar pun, aku nonton movie di rumah, kan aku sering tuh dulu movie night, pizza, atau dinner. Itu semua settingan yang relax, dan kalau mereka kayak looking forward, ya kayak, oh wow, aku nanti mau movie night. Mereka tuh udah happy-happy, oh nanti mau makan pizza. Kan kita bercanda-canda sambil nunggu pizzanya datang, delivery gitu-gitu. Nah itu anak-anak itu ketika relax, itu keluar isi hatinya itu dengan sendirinya gitu. Jadi disitulah saat yang tepat kalau kita mau nanya sesuatu, karena banyak kemungkinan besar akan dijawab gitu dengan baik gitu ya. Menurut aku sih gitu. Itu taktik aku. Jadi create environment di mana itu fun buat mereka, biar mereka relax gitu. Biar kalau udah relax itu keluar semua. Kayak gitu ya teman-teman. Mas Dan atau Teteh yang bucin, lebih bucin ke pasangan? Kalau dulu lagi awal-awal kayaknya sih Mas Dan yang lebih bucin ke aku, tapi setelah punya anak biasa aja, maksudnya equal ya, sama aja, kadang aku, kadang dia, dan kadang bucin, kadang nggak bucin, kadang datar, kadang very cold, kadang cuek-cuekan teman-teman. Jadi begitulah setelah 10 tahun ya lebih menikah, ya gitulah, ada ups and down-nya. Dan kalau menurut aku sih equal ya, sama aja, kadang dia yang bucin, kadang aku yang bucin, dan kadang nggak ada yang bucin sama sekali. Apakah ada rencana program anak cewek, Kak, supaya ada teman di rumah? No. Aku nggak ada rencana program anak cewek karena aku nggak merasa membutuhkan gitu. Ada teman di rumah ya, anak-anak aku cowok dan aku ada teman di rumah. I'm very happy with my life right now. Dengan 3 anak aku tidak pernah merasa kekurangan atau oh my god, aku pengen anak cewek. No.
Kenapa teman-teman? Dulu itu dari kecil aku tuh selalu berangan-angan menginginkan punya anak cowok satu. Karena aku nggak punya saudara cowok ya. Semua saudara-saudara aku tuh cewek semua ya. Kakak aku, adik aku semua cewek. Jadi dari dulu tuh impian aku, oh my god, kalau suatu hari aku menikah, aku pengen punya anak cowok satu aja. Dan alhamdulillah, Allah dengan baik hati tidak hanya memberi satu, bahkan tiga. Waktu aku hamil sama Timi, ada kepikiran, aku pikir sama Mas dan kayaknya mungkin cewek soalnya ya masa masa cowok lagi, aku udah cowok satu, udah laki gitu ya. Alhamdulillah dikasih cowok satu, terus dikasih lagi satu, terus apa ya akan cowok lagi gitu. Jadi aku mikir possibility si Timi ini cewek. Tapi pas tahu cowok, oh my god, aku happy banget dan Mas Dan juga happy biarpun dia juga mikir, oh ya udah mungkin kamu cewek deh sekarang gitu, kita punya anak cewek soalnya kamu kan udah punya 2 cowok gitu. Tapi pas cowok lagi ya semuanya happy, Mas Dan happy karena dia juga dari dulu katanya berangan-angan kalau suatu hari punya anak cowok akan aku namai bapak aku almarhum ya, karena bapaknya Mas Dan kan udah meninggal. Jadi ya, Timothy itu nama bapaknya Mas Dan. Alright, teman-teman. Jadi itulah dia mungkin untuk video ini yang part pertama ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan jawaban-jawabannya. Terus nanti aku akan bikin part kedua karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang anak-anak, per-YouTubean, dan lain sebagainya. So, stay tune terus untuk video part 2-nya. Gitu aja dulu buat yang ini. Thank you so much buat semua pertanyaannya. See you in the next video part kedua.